SMP Negeri 3 Sunggal, Radio Diskabi balik lagi bareng kita berempat di acara Market Day. Hari ini seru banget loh, sekolah kita ramai dan penuh semangat, karena banyak banget stand makanan keren. Bener banget, Bil. Apalagi stand kita yang paling dingin dan manis di pojokan sana. Nah, ngomong-ngomong soal stand kita, Siva, ceritain dikit kita jualan apa dan gimana awalnya? Jadi kita jualan es krim pelangi. Modal awal yang kita kumpulin itu Rp200.000. Uang itu kita pakai buat beli bahan baku es krim, cup, sendok plastik, sampai topping meses dan keju. Sebagian keuangan, aku udah catat nih datanya. Kita berhasil buat 50 cup ice cream. Harga jual per cupnya kita patok di 6.000. Tapi kita punya strategi biar makin laku. Iya, strateginya seru. Kita kasih diskon 1% buat sobat yang beli langsung 2 cup. Hasilnya dalam 2 jam aja 50 cup kita habis terjual. Ada 20 orang yang beli pakai diskon, sisanya 10 orang beli harga normal. Kalau dihitung secara analisis, dari paket diskon 40 cup, kita dapat 40 kali 5.400 rupiah sama dengan 216 rupiah. Dari harga normal 10 cup, kita dapat 10 kali 6.000 rupiah sama dengan 60.000 rupiah. Total pendapatan kita 276.000 rupiah. Jadi kalau dikurangi modal 200 rupiah, kita untung 76.000 teman-teman. Wah, nggak nyangka ya, dari jualan es krim aja kita dapat belajar banyak hal. Kesimpulannya, matematika itu bukan cuma soal angka di buku tulis. Sobat, di dunia nyata, aritmatika sosial itu kunci buat kita tahu apakah usaha kita untung atau rugi. Tanpa hitungan yang tepat, kita nggak bakal bisa dapat cuan dari es krim tadi. Betul, jadi jangan males belajar matematika ya. Sampai jumpa di Market Day berikutnya. Dah. Wow. Halo semuanya, selamat datang lagi di Podium Podcast Inspirasi untuk Matematika. Tempat kita ngobrolin hal-hal seru, isu-isu hangat, atau sampai ke masa depan yang kadang bikin kita pusing atau overthinking. Nah, bareng Ibu Eka Yanuta Purba, atau kamu bisa singkat dengan Bu Guru Eka Purba, bakal menemani kamu sekitar berapa menit ke depan, nggak lama-lama ya, untuk rekan-rekan sama anak-anak Ibu hari ini. Nah, di episode kita kali ini, kita mau ngebahas 1 tahun yang disebut-sebut sebagai tahunnya Indonesia bisa maju, yaitu tahun 2035. Nah, kenapa tahun 2035 itu sebagai tahun yang WAW banget? Karena pada tahun itu presentasi usia produktif, artinya dari usia 15 tahun sampai 64 tahun itu lagi banyak-banyaknya di Indonesia. Ibaratnya nih, kita punya pasukan besar yang sangat energik dan siap tempur di tahun 2035. Nah, puncaknya itu dari tahun 2030 sampai 2035. Nah, kalau pasukannya ini jago-jago ngomong atau jago-jago menciptakan, otomatis ekonomi Indonesia itu bakal meroket tajam. Hal ini pernah terjadi di Jepang sama Korea Selatan. Nah, di sana waktu zaman bonus demografi mereka benar-benar punya SDM yang membangun negara mereka, sehingga mereka sekarang menjadi negara maju. Nah, tadi ini salah satu contoh. Nah, ini salah satu contoh harapan dari ibu-ibu guru sama anak-anak muridnya, di mana mereka bisa menggunakan matematika, terkhusus di pelajaran kelas 7 ini aritmatika sosial, menggunakannya untuk memprediksi keuntungan, untuk menggambarkan, mengevaluasi hasil dari Market Day kemarin. Nah, ini adalah pelajaran kelas 7, mereka sedang belajar aritmatika sosial. Mereka sudah melihat berapakah persen keuntungan, bagaimana strateginya, dan bisa menciptakan sesuatu yang enak didengar dan menginspirasi buat teman-temannya. Demografi itu
jangan buat kita terlena. Nah, ibarat kita dikasih mobil sport mewah ini, kita nggak bisa nyetir dan nggak ada bensin. Apa yang terjadi? Mobil mewah tadi pun jadi rongsokan. Nah, di tahun 2035 itu juga suatu warning keras buat kita. Apakah yang terjadi? Apakah itu menjadi bonus demografi buat Indonesia atau jadi bencana demografi untuk Indonesia? Coba bayangkan nih. Di tahun 2035 ada banyak jutaan anak-anak produktif ya, usia 20-an dan 30-an yang butuh kerja nih. Tapi lapangan kerjanya nggak ada. Atau lapangan kerjanya ada tapi skillnya nggak ada. Nggak match sama kebutuhan industri. Karena sistem pendidikan kita yang jalan di tempat. Apa coba akibatnya? Yang pertama pasti penganggurannya membludak. Dibayangkan 2035 itu bukan lagi jadi bonus sama kita, udah jadi bencana kalau kita tidak punya SDM yang cocok pada saat itu. Nah, kalau orang nggak punya kerjaan tapi butuh makan, gimana caranya? Angka kriminalitas pasti naik. Kesenjangan sosial itu semakin lebar. Alih-alih Indonesia menjadi negara maju, kita akan terjebak dalam middle income trap. Artinya jebakan negara berpendapatan menengah dengan tumpukan masalah sosial yang sangat banyak. Jadi kita ini hari ini 5 tahun lagi sampai 8 tahun lagi kita harus punya pegangan, harus berubah. Nah, jadi agak seram ya. Gimana coba bayangkan 2035 banyak anak-anak muda tapi SDM-nya kurang, mudah frustasi, mudah depresi, tidak bisa mencari solusi. Agak-agak seram kan? Nah, itu kita sedang berpikir realistis. Tapi berita buruknya ini bisa kita kendalikan. Walaupun hitungan jari lah ya, 2035 itu 10 jari kita nggak habis ya. Nggak sampai 10 tahun lagi kita sudah sampai di 2035. Apa yang harus kita perbuat? Kita masih punya waktu nih. Kalau ibu sih, menurut ibu masih optimis. Kita masih bisa, kita masih punya waktu untuk bergerak maju. Kayak ketinggalan lomba lari, kita masih punya tenaga, kita masih diberi kesempatan untuk makan, minum, dan istirahat sebentar, tapi kita harus kejar. Tahun 2035. Terus, apa yang harus kita lakukan? Apalagi kita sebagai anak muda bakal jadi aktor utamanya di tahun 2035. Yang pertama, kita harus upgrade gila-gilaan. Ijazah itu sekarang nggak cukup lagi. Kita harus melek teknologi, kita harus paham AI, kita harus punya soft skill, problem solving, komunikasi, adaptasi. Kita harus punya itu semua. Yang pertama, ingat tadi, ijazah itu tidak cukup lagi untuk menempatkan kita sebagai orang yang pantas kerja di tahun 2035. Banyak orang punya ijazah, yang membedakannya cuma satu, soft skill, kemampuan beradaptasi, komunikasi, dan adaptasi. Itu dia. Lalu yang kedua, mental health atau dan resilience atau daya lenting. Artinya masa depan itu nggak pasti dan tekanannya bakal sangat tinggi. Apakah kita punya mental yang tangguh? Nah, punya mental yang tangguh itu adalah kewajiban kita untuk bisa lewat tahun 2035. Nggak gampang nyerah kalau gagal. Nggak gampang bilang nggak tahu, nggak gampang bilang udahlah bu aku nggak bisa, nggak gampang bilang cuman itu aku yang bisa. Itu kita nggak boleh ngomong itu. Indonesia itu di tangan kalian nak, di tangan anak-anak yang saat ini sedang berada di bangku kelas 9. Bayangkan 8 tahun lagi kalianlah megang negara ini. Untuk kalian anak-anak yang sekarang sedang SMA, baru-baru tamat, di tangan kalian Indonesia ini nak. Bukan di tangan orang. Kita harus bisa memajukan Indonesia secepatnya. Kita pengen negara ini maju kan. Tuh. Nah, selanjutnya kita harus punya mental health. Kita harus bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Kita harus berani ngambil risiko. Jangan takut risiko kalah atau risiko gagal. Dan harus berani untuk ngambil lapangan kerja dimanapun itu. Yang ketiga, ini titipan buat para pembuat kebijakan di luar sana. Tolong banget perbaiki kualitas pendidikan saat ini. Permudah investasi yang bisa nyerap banyak tenaga kerja.
Janganlah kita pikir-pikir dulu ekosistem, jangan pikir-pikir regulasi mesti dari A ke B ke C dulu baru bisa untuk masuk ke Indonesia ini. Kita Indonesia ini butuh banyak loh lapangan kerja. Kalau memang nggak bisa, nggak mau punya yang ribet-ribet, ya udah, tenaganya Indonesia ini ada anak-anak mudanya yang perlu diperbaiki. Perbanyak pelatihan, keharusan, harus belajar gitu. Jadi sebenarnya sih 3 hal ini tadi, ijazah itu harus soft skill. Yang kedua mental. Lalu yang ketiga buat para pembuat kebijakan di luar sana, tolong ramah sama anak-anak dari sekarang. Memang benar tuh MBG saat ini ya memperbaiki gizi. Yang kedua pendidikannya gimana? Nah, saat anak-anak sudah makan, mereka di sekolah berfungsi nggak? Gitu. Apakah dengan pendidikan saat ini mereka mempunyai jiwa yang mentalnya bagus, kuatkah? Apakah saat ini pembelajaran membuat mereka punya jiwa kritis kah? Atau malah sekarang siswa-siswa kritis malah nggak disukai, takut jelek di depan umum gitu. Nah, tahun 2035 itu bukan takdir yang udah ditulis mati, itu belum terjadi dan bisa membaik. Itu bisa menjadi suatu momen untuk Indonesia menjadi negara maju. Kertas itu masih kosong. Kita bisa tulis cerita bagus di kertas kosong ini. Indonesia emas yang maju dan makmur, atau malah cerita kelam yang dari generasi yang hilang arah. Itu semua tergantung dari apa kita lakukan hari ini, bukan besok ataupun nanti, dari hari ini. Saya optimis anak muda Indonesia itu kreatif. Dari contoh-contoh yang tadi, itu salah satu contoh siswa ini bisa kreatif kalau diberi kesempatan untuk kreatif. Nah, dan kita itu adalah seorang petualang sejati. Kita sanggup bertahan apapun kondisinya. Kita siap beradaptasi. Selama kita sadar akan tantangannya dan mau gerak sama-sama, kita yakin 2035 itu bakal jadi bonus buat kita semua, dan itu beneran jadi bonus buat Indonesia. Banyak banget usia produktif dan semua orang bisa kerja. Semua orang bisa kerja, bisa beradaptasi, dan bisa buka lapangan sendiri. Betapa indahnya tahun 2035 itu jika kita semua mempersiapkan mereka saat ini. Nah, menurut kalian gimana? Apakah kita atau kalian ngerasa udah siap menyambut tahun 2035 atau malah jadi deg-degan karena sekarang udah nggak ada persiapannya? Nah, coba isi di kolom komentar atau mention ibu di sosial media kalian. Ibu EP pamit dulu. Terus belajar, terus berkembang, dan sampai jumpa di episode podium selanjutnya. Stay safe dan stay produktif. Ibu optimis kita bisa jadi emas. Ciao. C2 pustik 5 depan mata. Bukan ramalan nih soal data. Kiri jurang, kanan lift akselerasi. Pilih hancur atau koneksi. Li hancur atau koneksi. Oh, bonus demografi bukan cuma angka, tapi energi yang siap meledak di Jakarta. Kita di persimpangan, jangan cuma bengong. Nasib bangsa ini bukan di tangan orang. Satu langkah, gaspol. Satu suara, optimis. Masa depan kita yang punya. Indonesia upgrade bukan krisis. Dari Sabang sampai break bukan krisis. Dari Sabang sampai nan kita koneksi. Emas 2045 kita mulai di sini. Kita mulai di sini. Lihat gedung kaca, kereta tanpa rel. Lihat semua gerak, kita kan kena cancel. Atau puing-puing, asap di udara. Atau semua mimpi hilang sia-sia. Anak muda melek, hilang sia-sia. Anak muda mimpi, hilang sia-sia. Anak muda melek bukan mager di kamanar. Anak muda gerak, bukan cuma numpang tenar. Gerakan dari sisi manapun, nun. Semua nyambung dari sisi manapun. Semua nyambung, gunung, laut, kota, gak ada yang terkurung. Satu langkah, gaspol. Satu suara, optimis. Masa depan kita yang punya. Indonesia upgrade bukan
bukan krisis. Dari Sabang sampai brand bukan krisis. Dari Sabang sampai dan kita koneksi. Emas 2045 kita mulai di sini. Kita mulai di sini. Detik jam berputar, gak bisa direm. Ini momen kita, jangan sampai serem. Bukan soal siapa, tapi soal kita. Tahun emas di depan harus jadi nyata. Satu langkah, gaspol. Satu suara, optimis. Masa depan kita yang punya. Indonesia upgrade, bukan krisis. Dari Sabang sampai brand bukan krisis. Dari Sabang sampai dan kita koneksi. Emas 2045 kita mulai di sini. Kita mulai di sini. Kita pilih bonus Indonesia emas. Gaspol. Paso-paso maju terus.